Oke, sejarah gerakan pramuka. Sejarah pramuka dunia, perawatan dengan Lord Robert Ruden-Powell dari Gilwell. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah menyiapkan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Oke, sekarang saya menjelaskan sedikit tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Jadi Baden-Powell itu kembali mempublikasikan bukunya Roving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Nah, dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, lanjut ke sejarah singkat pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland-Indische Padvinders Vereniging atau NIVV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu kita ketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan. Jadi lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia itu, Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961 dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita. Dapat kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Jadi singkat cerita, pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan, namun di saat kita lanjut. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). Nah, BPPKI ini melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang.
Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan. Lanjut, Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjadikan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Lanjut, setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu pertama, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Pandu Indonesia, dan yang ketiga Persatuan Putra dan Putri Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Demikian penjelasan mengenai sejarah pramuka di Indonesia yang dari dunia sampai menyebar ke Indonesia. Semoga bermanfaat.